Saat ini terjadi outbreak penyakit lumpy skin disease atau penyakit kulit berbenjol pada sapi. Dan penyakit ini sudah masuk ke Provinsi Riau. Mari kita lihat penampakannya. Gambar ini diambil di video dari negara Pakistan yang terjadi di awal bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dunia hewan ya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mau membagikan informasi terkait dengan penyakit pada sapi dan kerbau ya. Ini penyakit baru, eksotik, belum pernah ada di Indonesia, namun sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian masuk pada awal bulan ini terjadi di Provinsi Riau, yaitu penyakit lumpy skin disease atau penyakit kulit berbenjol pada sapi dan kerbau. Penyakit ini disebabkan oleh lumpy skin disease virus ya, dalam genus Capripox virus ya. Jadi, penyebabnya virus, obat spesifiknya tidak ada, vaksinnya saat ini Indonesia belum ada yang memproduksi. Coba nanti saya konfirm ulang. Tapi di luar negeri sudah ada. Penyakit ini terjadi pertama dideteksi di Afrika tahun 1929, kemudian menyebar sampai akhirnya terdeteksi di Asia Tenggara sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan tahun ini kita dimasuki penyakit tersebut. Nah, ini yang menarik. Nanti coba kita cek analisis sambil berpikir kenapa penyakit ini bisa terjadi di Indonesia. Gejala klinisnya secara umum kulit pada sapi itu berbenjol-benjol hampir seluruh tubuh. Kemudian kalau pecah bisa ada bentuk ulcer kayak borok, kemudian ada semacam sariawan di mukosa mulut, kemudian leleran di mukosa hidung dan mata, kemudian di sekitar ambing juga ada semacam koreng-koreng gitu, kemudian kebengkakan, depro, akhirnya mati. Di otopsi, di bedah, itu dagingnya juga mengalami perubahan, terutama di bagian yang bendol-bendol, makanya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Kemudian cara penularannya secara mekanis, dia dengan diperantarai oleh serangga, nyamuk, kemudian caplak, kemudian tungau yang menghisap darah pada hewan sapi dan kerbau. Kemudian secara langsung dengan hewan yang sakit yang mengeluarkan leleran, secara tidak langsung benda-benda yang tercemar seperti pakan, alat-alat kandang. Makanya pencegahannya salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan kandang. Jangan sampai ada genangan di kandang yang menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk atau lalat penghisap darah ya. Kemudian kalau secara tradisional kita bisa mengasapi di kandang ya, seperti orang-orang zaman dulu atau peternak-peternak di desa, dia selalu membakar sisa-sisa rumput itu di dekat kandang sehingga mengusir serangga yang mengganggu atau menghisap darah hewan tersebut. Kemudian bisa dengan melakukan biosecurity yang ketat. Untuk sementara kita tahan dulu untuk memasukkan hewan baru dari luar ya, kita nggak tahu hewan itu dari mana, karena menurut berita sudah ada 30 desa di Sumatera Utara
yang terjangkit penyakit ini. Ini di berita ya, dari kantor berita ABC Australia itu ya. Ini yang bikin aneh juga, kita sendiri malah nggak tahu. Kemudian kita hindari adanya lalu lintas hewan ya, tapi ini agak susah juga karena ini menjelang Lebaran, Idul Adha, tentunya kebutuhan akan sapi untuk kurban, untuk daging juga akan meningkat tinggi. Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu, kenapa penyakit ini masuk? Gitu. Beberapa tahun yang lalu kita peternakan unggas dihantam oleh flu burung, sehingga menyebabkan peternakan ayam dan bebek di Indonesia luluh lantak ya. Kemudian beberapa 3 tahun yang lalu masuk demam babi Afrika ya, Afrika Swine Fever, yang juga meluluh lantakkan peternakan babi di Indonesia, dan sampai saat ini juga belum pulih seperti sedia kala. Kemudian ini muncul penyakit pada sapi dan kerbau. Ini sumber pakan kita semua. Apakah ini masuk dalam skenario ya, yang memperebutkan pakan manusia di masa depan? Ya kita kurang tahu. Kalau analisis dari flu burung sendiri, dulu saya pernah mewawancarai beberapa narasumber, nggak ada yang menyebutkan yaitu bioterorisme secara gamblang ya, tapi intinya waktu itu ada sengketa antara Kemenkes dan US NAMRO ya, United States Naval Medical Research atau Laboratorium Riset Angkatan Laut Amerika ya. Kita bisa cek di beritanya beberapa tahun yang lalu. Kemudian sampai akhirnya saat ini ada coronavirus, ini sekarang ada lumpy skin disease. Memang penyakit ini tidak menyerang pada manusia, tidak menular ke manusia, dan kematiannya pun di bawah 10%, tapi angka kesakitannya cukup tinggi ya, di atas ya, sekitar 50%. Ini akan menjadikan kerugian yang sangat besar pada peternak karena dagingnya tidak layak konsumsi. Kemudian ini virus bisa menyebar cepat dan akan menjadi kalau memang tidak dikendalikan secara tepat, karena vaksinnya buatan lokal juga belum ada, harus impor, itu mungkin akan menjadi endemis, dan ini akan merugikan peternak tahun-tahun ke depan. Itu akan menjadi peternak malas ya, kita sendiri akan kekurangan pakan, daging mahal. Jadi pesan saya kepada peternak sapi kerbau khususnya di Sumatera Utara, harap waspada dan menjaga diri dari penyakit ini. Kebersihan kandang, sanitasi, kemudian sementara tidak memasukkan hewan dari luar. Nah itu kita nggak tahu jenis dari mana sumber hewannya, berasal dari daerah mana, karena masa inkubasinya, masa penularannya timbul gejala itu 1-4 minggu. Jadi kita wajib waspada. Kemudian silahkan hubungi dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau dokter hewan di sekitar Anda jika menemukan gejala-gejala hewan
yang terserang penyakit itu, agar penanganannya, deteksi dininya lebih cepat. Terima kasih. Mungkin ini bisa membuka diskusi kita. Kita juga pengen belajar, dan kita tidak gagap dalam menghadapi penyakit ini. Memang ya cukup sulit juga mengatur lalu lintas ternak. Buktinya ya yang manusia dengan penyakit corona aja setengah mati pemerintah mengaturnya kan, mengontrolnya, apalagi ini hewan dan yang pasti tidak bisa jalan sendiri, disetir oleh manusia juga kan. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau memang nanti ada diskusi atau mungkin saran kritik untuk kebaikan kita semua, saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.